Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai, eh, kelas B23, angkatan 2023, PTJPAI UIN Cyber Security Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kereta Paksi Nagaliman dan kereta Singabarong Cirebon dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir sekolah atau UAS mata kuliah Cirebon Studies. Mari kita saksikan penjelasannya berikut ini. Nama kereta Paksi Nagaliman. Kereta Paksi Nagaliman adalah kereta kencana milik Keraton Kanoman Cirebon. Nah, pada masa lalu kereta ini sering digunakan oleh Raja Keraton Kanoman sebagai kendaraan kebesaran untuk menghadiri upacara-upacara besar di lingkungan Kerajaan Cirebon. Kereta Paksi Nagaliman ini merupakan kendaraan yang diwariskan oleh Pangeran Walasungsang Cakrabuana dan dirancang oleh Pangeran Losari. Nah, Pangeran Losari adalah cucu dari Sunan Gunung Jati. Kereta Paksi Nagaliman merupakan kereta kencana yang dimiliki oleh Kesultanan Kanoman. Kereta ini, Paksi Nagaliman ini diperkirakan dibuat itu pada tahun 1350 Saka, Jawa, berdasarkan angka Jawa. Nah, sebelum dibentuknya Kesultanan Kanoman, kereta ini telah lebih dulu dibuat sebagai hadiah persembahan bagi Sultan Sunan Gunung Jati pada masa pemerintahannya. Sedangkan menurut angka tahun Saka yang tercantum pada leher badan, kereta ini dibuat pada tahun 1428 Masehi. Kereta Paksi Nagaliman pertama kali dioperasikan oleh Sunan Gunung Jati pada abad ke-15 Masehi. Dikala pemerintahan Sunan Gunung Jati, kendaraan ini telah sering digunakan dalam rangkaian acara seperti upacara adat, kepentingan kesultanan untuk menghadiri undangan para raja. Nah, di saat itu kirap pengantin yang turun-temurun dilakukan oleh para sultan-sultan yang menjabat. Di Keraton Kanoman hingga pada saat itu kereta Paksi Nagaliman sempat dipergunakan sebagai kendaraan perang. Dikala itu penyerangan yang ditargetkan kepada Kerajaan Galuh. Nah, masa operasi kereta Paksi Nagaliman ini dengan berjalannya waktu ya kereta Paksi Nagaliman ini telah berhenti beroperasi dikarenakan umurnya yang telah tua dan rapuh. Nah, berawal pada masa transisi Nusantara dari berbagai kerajaan dan kesultanan. Saat itu telah berubah menjadi kereta Paksi menjadi 9 NKRI. Kereta Paksi Nagaliman dihentikan masa operasinya pada tahun 1997. Nah, telah diperkirakan 600 tahun kereta kencana ini digunakan sebagai kendaraan spesial. Kemudian kita bahas tentang bentuk kereta Paksi Nagaliman. Paksi Nagaliman ini berukuran panjang sekitar 3 meter, kemudian tinggi 2,6 meter dan memiliki roda yang bergaris tengah 1,5 meter. Roda kereta Paksi Nagaliman ini dibuat menonjol keluar dari jari-jari roda yang cekung ke dalam. Hal ini guna menghindari cipratan air saat melaju di jalanan basah. Nah, bagian roda kereta Paksi Nagaliman yang memiliki ukuran diameter yang cukup panjang ini menjadikan benda itu besar dan tinggi hingga membuat kereta kencana tersebut terlihat begitu gagah dan terkesima bila orang melihat. Nah, benda itu berjalan dengan ditarik oleh 5 ekor kuda jantan sehingga berjalan dengan santai dan nyaman pada saat melaju melewati jalanan. Kemudian karakteristik atau ciri yang lain, pada bagian badan kereta Paksi Nagaliman ini terdapat sayap burung yang melebarkan sayapnya ke atas.
Nah, ada beberapa pendapat mengatakan bahwa sayap pada bagian paksi Nagaliman ini merupakan penekanan pada gambaran penampakan burung bersayap untuk binatang mitologi dari Persia. Ini menurut dalam buku Sofiawati halaman 310. Nah, ada juga mengatakan sayap ini mewakili dari cerita kebudayaan Islam, yaitu burung burok. Ada pendapat lain juga mengatakan bahwa pada bagian sayap, tungkai taji dan ekor merupakan bagian pengadopsian dari sebuah sosok makhluk imajinatif yang disebut burok dari kebudayaan Islam pada saat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini menurut Effendi. Kemudian ada bentuk tanduk. Nah, ini tanduk itu mewakili arti dari hewan mitologi Cina, yaitu naga. Cina memiliki simbol hewan naga yang telah dikenal oleh masyarakat sebagai hewan mitologi yang dipercaya oleh rakyat Cina sebagai hewan pembawa berkah. Nah, pendapat lain juga mengatakan masyarakat Cirebon memandang naga dikaitkan dengan sifat yang rakus. Maka dari itu, manusia seharusnya menghindari sifat-sifat negatif tersebut. Jika dikatakan dengan sosok pemimpin atau raja, maka naga tersebut memiliki arti bahwa seorang raja harus menghindari dari sifat-sifat negatif seperti rakus, tamak, dan lain sebagainya yang diharapkan oleh masyarakat tersebut. Kemudian liman gajah yang mengandung simbol agama Hindu yang dibawa oleh bangsa India dan menyebarluaskan ajaran dan budaya Hindu di tanah Cirebon. Ada pernyataan pendapat bahwa liman merupakan simbol perwujudan dewa Ganesha. Nah, simbol Ganesha divisualkan dalam produk artefak yang berada di kawasan lingkungan sekitar Keraton Kanoman. Perwujudan liman ini mewakili simbol penolak bala, dewa keselamatan, dan juga penghalang rintangan. Sosoknya yang bersifat gagah berani, wira, dan dapat mematahkan barisan pertahanan yang bila pada pasukan perang itu, liman merupakan tokoh raksasa atau pemimpin. Masih terkait bagian kepala paksi Nagaliman ya. Ini terdapat atribut mahkota. Dalam sebuah pewayangan, mahkota biasa disebut dengan Garuda Mungkur. Sejak masa-masa sebelumnya, ini penerapan mahkota pewayangan pada bagian bentuk paksi Nagaliman merupakan pengaruh besar kekuatan ajaran budaya Hindu. Nah, simbol keagungan, kebesaran, dan kekuasaan dipresentasikan melalui atribut mahkota Garuda Mungkur. Maka dapat diartikan bahwa sosok raja atau pemimpin dikategorikan melalui adanya atribut 16 mahkota yang berada pada bagian kepala paksi Nagaliman. Masih sekitar di kepala paksi Nagaliman ini sebagai bagian dari mahkota itu ada namanya sumping. Nah, sumping ini merupakan aksesoris yang biasa dikenakan pada atribut pewayangan. Nah, penempatan sumping biasa diterapkan pada bagian dekat telinga atau sebagai perhiasan telinga. Nah, sumping yang terdapat pada bagian kepala paksi Nagaliman ini berfungsi sebagai penjepit pada bagian mahkota. Dalam satu sisi, ini memiliki arti bahwa sumping merupakan nilai kekhususan untuk mencapai sisi spiritual dengan melupakan soal duniawi dan berfokus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Juga di kepala paksi Nagaliman ini terdapat jamang. Nah, jamang ini merupakan bagian dari hiasan kepala berwarna keemasan, berbentuk menyerupai segitiga, berderet di bagian atas dahi. Nah, biasa diterapkan pada bagian aksesoris pewayangan di Indonesia pada umumnya. Nah, jamang yang berbentuk segitiga berjajar ke atas ini juga biasa digunakan dalam pewayangan dan sebagai perhiasan pada mahkota raja.
Dengan demikian, Jamang pada bagian kepala Paksi Nagaliman merupakan sosok yang berwibawa seperti halnya seorang pemimpin, menunjukkan status raja dan ksatria yang memiliki wajah yang luruh. Kita beralih ke bagian depan Paksi Nagaliman. Di bagian depan Paksi Nagaliman ini terdapat bentuk motif kala atau yang disebut dengan kirtimuka. Nah, motif kala pada bagian bentuk Paksi Nagaliman merupakan campur tangan seni ajaran kebudayaan pada zaman Hindu-Buddha. Nah, pada bentuk motif kala divisualkan dengan sosok muka raksasa, gaya mata melotot, taring menyeringai, dan lidah menjulur keluar. Di bagian eh, di bagian tubuh Paksi Naga 5 ini ada beberapa motif flora yang menjadi identitas pada kereta ini. Nah, salah satunya itu motif flora yang terletak pada bagian badan, terutama bagian singgasana Paksi Naga 5. Nah, bentuk ornamen ini memiliki sifat yang bergerak lambat, lemah gemulai, dan luwes. Nah, bunga 18 teratai sebagai objek yang terkandung dalam ornamen Paksi Nagaliman Keraton Cirebon menggunakan objek flora bunga teratai sebagai lambang kebesaran dalam ajaran kebudayaan Hindu dan Buddha. Objek flora bunga teratai sebagai lambang kebesaran dalam Hindu dan budaya. Nah, bunga teratai ini memiliki makna sebagai bunga kesucian. Bunga teratai banyak terdapat pada seni arca, terutama diwujudkan dalam bentuk motif alas sebagai pijakan kaki atau tempat duduk para tokoh dewa dan dewi. Nah, pada motif bunga teratai menunjukkan salah satu adanya ajaran kebudayaan Hindu dan Buddha yang diterapkan pada Paksi Nagaliman. Kemudian ciri lainnya yang terdapat pada Paksi Nagaliman ini terdapat ronce kembang melati. Nah, pada bagian daun telinga Paksi Nagaliman, ronce kembang melati ini biasanya digunakan pada pengantin di tanah Jawa. Berbeda halnya dengan Paksi Nagaliman, ronce bunga melati ini mengartikan sebuah nilai kehidupan bahwa manusia sebagai makhluk hidup harus memiliki kehidupan yang berkembang, layaknya kembang melati, ronce bunga melati. Ini biasa diterapkan pada hari-hari besar seperti Maulid Nabi Muhammad SAW dan hari besar lainnya. Ciri lain dari benda kuna ini ialah tidak memiliki candra sangkala seperti biasanya benda-benda kuna, melainkan berangka tahun dengan menggunakan huruf Jawa. Nah, tertera pada lehernya angka tahun 1530 Saka atau 1608 Masehi. Diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan Panembahan Ratu. Nah, sekarang telah berubah kegunaannya di museum ini Paksi Nagaliman ini sekarang sudah dimuseumkan dan diabadikan sebagai artefak, menjadi simbol dari 3 kebudayaan yang berada di Cirebon. Dalam hal ini dikarenakan umur kereta yang telah tua dan rapuh yang dapat mempengaruhi kualitas pada kereta Paksi Nagaliman. Demikian penjelasan terkait Paksi Nagaliman. Nanti berikutnya yaitu mengenai kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong. Nah, nama Singa Barong ini berasal dari bahasa Cirebon, yakni singa diambil dari kata singarani, berarti memiliki nama. Sedangkan barong yang berarti bebarengan atau bersama-sama. Jadi penamaan Singa Barong ini mencerminkan bahwa pemberian nama tersebut dilakukan secara bersama-sama atau sinergis oleh masyarakat Cirebon. Selain itu, diketahui bahwa Singa Barong ini merupakan kendaraan pusaka yang dibuat tahun 1549 Masehi oleh Panembahan Losari. Nah, sementara itu, juru ukirnya adalah seorang seniman bernama Ki Nataguna.
Kereta Singa Barong ini dibuat menggunakan bahan kayu laban. Kemudian dari warnanya, kereta ini dibalut dengan cat yang terbuat dari bahan campuran serbuk emas dan intan. Nah, sementara yang menjadi tenaga penggeraknya adalah 4 ekor kerbau albino atau kerbau bule. Nah, yang menjadi keistimewaan dari kereta Singa Barong ini adalah meski dibuat pada tahun 1549 Masehi, tetapi sudah menggunakan teknologi power steering dan suspensi. Kita lanjut, makna unsur kereta Singa Barong ya. Ada 3 unsur, ada gajah, kemudian naga, kemudian sayap burung. Nah, gajah ini merupakan produk budaya India. Nah, melambangkan persahabatan Cirebon dengan India yang berkebudayaan dan kepercayaan Hindu. Sedangkan naga ini adalah simbol negara, simbol Tiongkok, artinya simbol persahabatan dengan negara Tiongkok yang mempunyai kebudayaan dan kepercayaan Buddha. Sedangkan sayap burung ini diambil dari kebudayaan Mesir sebagai simbol persahabatan antara Cirebon dengan Mesir yang berkebudayaan dan kepercayaan serta peradaban Islam. Kemudian terakhir ini penggunaan kereta Singa Barong dulu dan kini seperti apa gitu ya. Nah, kereta Singa Barong ini yang asli itu terakhir kali digunakan pada tahun 1942 Masehi. Nah, setelah itu pada pelaksanaan kirab setiap tanggal 1 Muharram yang digunakan ketika pelaksanaan 1 Muharram sekarang itu hanya menggunakan kereta Singa Barong duplikat. Nah, kereta Singa Barong duplikat ini dibuat pada tahun 1996 Masehi. Demikianlah penjelasan singkat mengenai apa namanya kereta Paksi Nagaliman dan kereta Singa Barong yang terdapat di Cirebon. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan ini bermanfaat dan juga sebagai tugas akhir mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik dari Pak dosen, dan saya mohon maaf bila banyak yang kurang, terus kemudian referensi yang tidak memadai. Saya mohon maaf. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.